Saat pandemi begini, banyak harga-harga komoditas tertentu mendadak turun. Bahkan, harga-harga kebutuhan pokok juga banyak yang turun. Padahal, dulu kita berpikir, kalau harga-harga pada mahal, kita menganggap ekonomi kita lagi buruk. Coba kondisi ekonomi membaik, pasti harga-harga pada turun. Harga-harga barang jadi murah. Tahu nggak kalian? Sekarang, harga mulai turun. Tetapi, apakah itu menunjukkan ekonomi di negara kita sedang membaik? Tidak. Justru sebaliknya, ekonomi kita itu lagi memburuk. Jadi begini, dalam sudut pandang ekonomi makro, penurunan harga disebut deflasi. Deflasi adalah fenomena penurunan harga yang dipicu oleh ketersediaan barang atau jasa yang meningkat, permintaan barang menurun, dan kombinasi keduanya. Deflasi itu kebalikan dari inflasi. Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga, sedangkan deflasi merupakan fenomena penurunan harga. Inflasi dan deflasi itu bisa berbahaya secara ekonomi kalau keduanya sudah berlebihan. Keduanya bisa sama-sama menyebabkan krisis ekonomi walau gejalanya bertolak belakang. Contohnya, krisis ekonomi terjadi akibat hyperinflasi di Venezuela sejak tahun 2016 dan krisis ekonomi akibat deflasi di Amerika pada tahun 1930-an. Kenapa deflasi menyebabkan krisis ekonomi? Bukannya bagus kalau harga-harga barang menjadi murah? Nah, dalam ekonomi makro, kita harus mengerti, ekonomi itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang konsumen saja, tapi dari sudut pandang produsen juga. Ingat, setiap uang yang kita keluarkan merupakan penghasilan atau pemasukan bagi orang lain. Artinya apa? Artinya harga-harga yang semakin murah adalah tanda bahwa penghasilan masyarakat semakin menurun. Dan kalau tidak segera ditanggulangi, ini bisa menjadi yang namanya deflasi spiral yang sangat membahayakan ekonomi. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang apa itu deflasi spiral, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang kenapa deflasi bisa terjadi. Kenapa harga barang atau jasa bisa menurun? Alasannya bisa terjadi karena dua faktor nih. Yang pertama, ketersediaan barang atau jasa berlebihan atau biasa disebut dengan oversupply. Faktor yang kedua ialah permintaan barang atau jasa menurun atau biasa disebut dengan low demand. Yang berbahaya itu adalah faktor yang kedua, yaitu menurunnya permintaan terhadap barang atau jasa dari konsumen. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tetapi pada umumnya disebabkan karena daya beli konsumen yang semakin menurun. Penurunan daya beli konsumen bisa dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama, peredaran uang macet gara-gara ada hutang kredit macet yang skalanya sangat besar, seperti krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Yang kedua, kondisi pasca perang, seperti yang terjadi di Irak dan Suriah pada tahun 2014, atau karena wabah pandemi seperti sekarang ini pada tahun 2020. Terlepas dari penyebab menurunnya daya beli konsumen, deflasi itu bisa semakin berbahaya kalau sudah berubah menjadi deflasi spiral. Nah, apa sih deflasi spiral itu? Deflasi spiral itu ialah turunnya daya beli konsumen memicu menurunnya transaksi perdagangan. Apabila transaksi perdagangan juga menurun, itu bisa membuat pengusaha atau penjual menurunkan harga produknya. Dan ini dapat memicu kerugian bagi pemilik usaha. Ketika pemilik usaha mengalami kerugian, maka akan terjadi PHK massal. Ketika PHK massal terjadi, akan menambah pengangguran. Dan banyaknya pengangguran itu akan kembali memicu daya beli konsumen yang semakin menurun. Nah, deflasi spiral ini akan terus berputar dan semakin parah. Dan yang semakin parah lagi, kalau krisis ekonomi ini memicu kredit macet, baik dalam skala individu
skala perusahaan, bahkan skala negara. Karena penurunan transaksi efeknya bisa kemana-mana, dari penurunan penghasilan keluarga, penurunan pemasukan di perusahaan, sampai penurunan pendapatan pajak di sebuah negara. Kalau kondisi ini berlarut, maka secara teknis negara bisa mengalami yang namanya resesi. Kita tahu semuanya pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar. Resesi itu adalah di mana ketika produktivitas negara atau GDP atau produk domestik bruto menurun hingga level negatif dalam periode 2 kuartal berturut-turut. Puncak dari dampak buruk deflasi spiral adalah kalau penurunan harga sampai ke industri kebutuhan dasar pokok. Betapa susahnya petani, peternak, dan nelayan yang terus merugi karena harga jual produk mereka murah sekali, sampai mereka memutuskan tidak kerja. Dalam beberapa kasus bahkan, petani hanya mengambil hasil pertanian untuk kebutuhan saja, dan sisa hasil panennya itu bisa mungkin dibakar atau dibiarkan membusuk begitu saja. Karena ongkos panen dan transportasinya bisa jadi lebih mahal daripada harga jual yang terlalu murah. Kalau tidak ada hasil panen yang diproduksi, ini bisa mengakibatkan wabah kelaparan di berbagai daerah, seperti yang pernah terjadi Great Depression yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Lalu, solusinya apa untuk memutus rantai deflasi spiral ini? Bagaimana cara memutus rantai deflasi spiral ini? Kuncinya hanya satu, yaitu transaksi perdagangan harus digenjot kembali supaya ekonomi bisa bangkit. Kalau transaksi perdagangan bisa ditingkatkan secara signifikan, ini bisa memutus rantai deflasi spiral. Para pengusaha bisa kembali aktif berbisnis. Apabila pengusaha bisa kembali aktif, maka akan menyerap banyak tenaga kerja. Pengangguran bisa kembali mendapatkan pekerjaan. Daya beli konsumen naik dan transaksi perdagangan juga bisa pulih kembali. Ada beberapa hal yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk membangkitkan lagi gairah ekonomi, yaitu yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga acuan sampai ke level yang sangat rendah, yaitu 0 atau bahkan negatif. Tujuannya apa? Supaya para pengusaha itu berani pinjam uang ke bank untuk modal usaha dan akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, mencetak uang dan salurkan ke sektor-sektor produktif yang mencerap banyak tenaga kerja. Ini adalah kebijakan yang pernah dilakukan pemerintahan Franklin di Amerika Serikat pada 1930-an buat mengatasi Great Depression. Dalam sejarah ekonomi, kebijakan ini dikenal dengan The New Deal. Yang ketiga, Bank Sentral membeli surat berharga pemerintah seperti obligasi, surat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Dengan membeli surat-surat berharga, maka jumlah uang yang beredar di pasar akan semakin banyak. Kebijakan ini kalau di Indonesia dikenal dengan nama Operasi Pasar Terbuka, atau biasa juga disebut dengan istilah quantitative easing. Nah, yang keempat ialah menetapkan cadangan minimum, yaitu dengan cara menurunkan cadangan minimum kas yang harus dipenuhi bank. Jadi, bank umum dapat menyalurkan uang lebih banyak kepada para peminjam buat modal usaha. Yang kelima, meringankan tarif pajak. Menurunkan tarif pajak dapat membuat masyarakat memiliki lebih banyak uang. Dengan lebih banyak uang yang dimiliki masyarakat, diharapkan hal tersebut bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain kelima poin tersebut, sebetulnya masih banyak kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan aktivitas belanja negara,
menaikkan upah minimum, dan lain-lain. Semua tujuannya sama, yaitu untuk membangkitkan kembali transaksi ekonomi, lapangan kerja, dan produktivitas yang lesu. Tetapi tentu tidak semudah itu. Dalam upaya meredam deflasi spiral, resesi, apalagi depresi ekonomi, kalau salah mengambil kebijakan, justru akan menimbulkan masalah yang baru, seperti inflasi yang tinggi, atau bisa juga terjadi korupsi anggaran secara besar-besaran. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus punya pengetahuan ekonomi yang baik, supaya kita bisa lebih cermat dalam mengambil keputusan ekonomi, sekaligus bisa mengawal kinerja pemerintah secara demokratis dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat sasaran untuk menanggulangi masalah ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.